Ya, oke. Kais, boleh Kais? Ya, Disapa-sapa dikit, Kais. mulai. Ya udah, Shalom. Belum. Ya, memang usia remaja, usia pemuda itu usia di mana temenan. Temenan itu menjadi kebiasaan hidup dan memang udah jadi natur atau habit hidup. Di masa remaja, di masa umur 12 sampai umur 21 itu kita dekat sama teman secara perasaan. Kita mulai dekat sama teman, bukan lagi dekat sama mama atau papa, sama orang tua. Secara perasaan. Nanti setelah menikah secara perasaan baru kita dekat lagi sama orang tua. Itu memang sudah naturnya, sudah memang alaminya kayak begitu. Jadi kalau teman-teman punya perasaan dekat sama teman daripada perasaan dekat sama orang tua atau sama keluarga, adik atau kakak, memang naturnya begitu. Ini mesti nanti teman-teman kalau ikutin terus ya komunitas ini, teman-teman akan ngerti kenapa Tuhan mengizinkan atau kenapa Tuhan membuat kok usia 12 sampai usia 20 itu deketnya sama teman secara perasaan ya, bukan secara fisik, secara perasaan. Jadi kita sering main sama teman, kita habis waktu sama teman. Kalau kita acara keluarga, aduh kita ingat teman kita maunya kumpul sama teman. Apalagi kalau pertemanannya udah kental, sudah dekat banget. Walaupun kita sama keluarga, kadang-kadang ya ada pikiran maunya sama teman. Yang pernah merasakan begitu ada enggak di sini? Coba kasih reaction. Kumpul sama keluarga tapi pikirannya sama teman. Mau ngumpulnya sama teman-teman. Oh ya, ada Fania, thank you. Yang lain enggak ada ya? Yang lain nggak punya teman berarti. Oh, nggak dekat. Nah, masalahnya ini deh, dalam pertemanan itu ya, namanya temenan. Kan campur gitu ya cewek cowok ya. Akhirnya kita deket nih. Nah, dalam pertemanan cewek cowok yang saya tahu ya, saya pelayanan di pemuda remaja itu dari umur 21, 21 tahun. 20 udah diajar-ajar. Sekarang umur saya 25 tahun. Kalau saya tanya, ada cewek yang main sama cowok ya, dia temenannya CS-annya sama cowok. Cewek ini selalu ngomong begini, gimana ya Kak ya, gue sih mau main sama cewek, cuman cewek itu lama muter-muter. Dia nggak sadar kalau dia juga cewek loh. Dia juga kalau nyampein juga muter-muter, lama. Kalau main sama cewek, lebay, nggak enak. Jadi makanya gue deket sama cowok. Nah ini cewek yang deket sama cowok. Biasanya kalau cewek yang deket sama cowok, itu ngomongnya begitu, lebih enak temenan sama cowok, karena cowok itu langsung Kak, nggak muter-muter, ngomongnya gitu ya. To the point, terus nggak lebay. Dia nggak sadar loh kalau dia cewek. Kadang juga kalau ngasih tahu saya muterin, ngomongnya juga muter-muter. Kalau curhat muter-muter. Tapi kebanyakan cewek, kalau dia dekat sama cowok, temenannya ya, sahabatnya, pasti sering alasannya kayak begini. Kenapa gue deket sama cowok, Kak? Cowok itu to the point, nggak lebay. Yang sepakat sama saya kasih reaction dong. Enggak juga ya? Oke, terus intinya ya, kenapa cewek main sama cowok? Kenapa cewek nggak main sama cewek juga? Atau perempuan main sama perempuan? Karena dia merasa nyaman dengan teman cowoknya. Teman cowoknya ini cukup memperhatikan, cukup mengiyakan, tidak sering negor. Ya pokoknya selalu selalu diikutin maunya lah.
Makanya si cewek suka sama temen cowoknya ini. Nah, kalau pertanyaannya, kalau temenan di antara pertemanan terus ada cowok deket sama cewek, saya tanya sama cowok ini, kenapa sih kamu nggak? Ini kalau sekarang versi cowok ya, cowok ya. Kenapa sih kamu nggak mau main sama cowok juga itu sama si ini, si Bambang, si Alek gitu ya. Bambang, Alek. Biasanya jawaban cowok, gua nggak nyambung kak, susah nyambung sama mereka. Kalau enggak, biasanya jawaban cowok, ya gue bisa diterima kak sama ini temen gue yang cewek, bisa diterima. Itu jawaban paling umum. Ada jawaban-jawaban spesifik. Jadi kalau dari pihak cowok, ini setuju nggak para cowok nih? Setuju para cowok nggak nih? Gua nggak nyambung kak kalau main sama yang cowok-cowok yang ono. Yang pertama, yang kedua, gue bisa diterima kak sama temen cewek ini. Dia nerima gue apa adanya. Iya, ile, terima gue apa adanya. Kalah emaknya yang nerima udah 20 tahun. Gimana lu? Dia nggak sadar ada emaknya selalu terima dia, bukan cewek itu. Aduh, tolong tuh cowok ya. Ini mohon maaf nih, kan saya juga cowok nih ya. Cuman dia yang bisa nerima gua, Kak. Ile. Bapak lu setiap hari ngasih duit, emak lu setiap hari nerima, itu beli menerima gitu. Kak, jangan ngomel-ngomel. Enggak. Kalau dibilang cuman dia yang bisa nerima gua, ya alasannya klise. Alasannya nggak masuk akal. Nah, masalahnya begini, Dek. Selalu terjadinya adanya apa namanya yang nggak enak gitu kalau udah temenan deket cewek atau cowok. Kita temenan di mana temenan kita itu di situ ada cewek atau cowok. Kalau kita cewek ada cowok, kalau kita cowok ada cewek. Terus kita mulai deket sama lawan jenis kita. Lama-lama deket. Tapi mau jadian tapi nggak jadian gitu loh. Dibilang nggak jadian tapi kelakuannya kayak jadian. Lama-lama kayak begitu tuh. Ini teman-teman paham ya maksud saya ya. Katanya temen, tapi kok nyebrang gandengan tangan. Oh ya kak, apa namanya, biar bisa nyebrangnya biar hati-hati. Emang selama ini kalau si cewek nyebrang nggak hati-hati gitu? Oh enggak kak, kan saya cowok. Kalau cowok melindungi, peduli peduli lindungi kali ya, melindungi nyebrang. Jadi dekat. Kedekatan ini kakak adik. Ya boleh sih kakak adik. Cuman lama-lama timbul rasa suka begitu. Karena ini masalah nih. Saking deketnya lama-lama timbul rasa suka. Mau jadian bagaimana, nggak jadian bagaimana. Kenapa sih kayak begini ya? Emang salah ya kak kayak begini? Nah, kita mau belajar dulu ya. Menurut Alkitab, penciptaan lelaki sama perempuan itu berhubungan sama temenan atau kemitraan. Kejadian pasal 2 ayat 18. Coba kita buka. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Baca. 18. Baca. Baca dong. Ada yang bisa bantu saya baca? Oh, di mute semua ya? Elis ya? Nggak bisa ya? Saya Kak. Oh ya dah, mainkan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terima kasih. Thank you. Banyak orang mengira ayat ini tuh ngomong atau berbicara mengenai pernikahan. Memang sih nggak keliru ayat ini ngomong soal pernikahan. Tetapi sebenarnya menurut ayat ini,
tujuan Tuhan menciptakan penolong bagi Adam? Bukan supaya mereka, Adam dan Hawa itu menikah, melainkan supaya mereka bisa bekerja sama. Pertama kali itu yang diciptakan Adam. Nanti kalau teman-teman perhatikan penciptaan ya, Tuhan menciptakan semua berpasang-pasangan. Waktu Tuhan bilang menciptakan binatang di udara, ada betina sama jantan. Waktu Tuhan bilang menciptakan binatang di darat, ada betina sama jantan. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan laki dan perempuan langsung. Tuhan menciptakan Adam. Adam itu dalam bahasa Ibrani ada 3 pengertiannya. Yang pertama manusia, Adam. Yang kedua cowok, Adam. Yang ketiga Adamah, debu, tanah. 3 pengertian. Tapi kalau ngikutin ayat ini laki-laki. Yang pertama kali diciptakan manusia itu laki-laki. Nah, sebelum perempuan diciptakan, laki-laki itu dapat tugas dari Tuhan. Tugasnya itu mengelola bumi. Pertama kali tugas yang dikasih Tuhan itu ngasih nama binatang. Tapi setelah menjalani tugas, Tuhan melihat kayaknya tidak ada penolong nih yang bisa bantuin, yang sepadan, yang seimbang, yang bisa mengoreksi dan ngasih tahu kalau salah nih. Yang sepadan sama si laki-laki ini. Maka diciptakan perempuan. Perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki karena perempuan tidak diciptakan bareng laki-laki. Perempuan diciptakan sendiri. Dan diciptakannya waktu laki-laki tidur. Waktu nanti teman-teman baca ya, waktu Adam tidur, Tuhan mengambil rusuk Adam. Kenapa begitu ya? Kemungkinan besar supaya nanti kalau laki-laki komplain, oh lu nggak ngerjain apa-apa, gua yang buat ini perempuan. Asli jadi perempuan. Di sini sebenarnya dibilang penolong bukan berarti perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Juga bukan lebih tinggi. Bahasa Ibraninya, kalau bahasa aslinya, kalau penolong itu ezer kenekdo. Coba ditulis deh. Penolong, tanda panah, ezer kenekdo. KN kenekdo. Penolong yang beroposisi, kalau pengertiannya. Sebenarnya kenekdo itu dipakai untuk istilah perang. Perang deh. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiah, wakil deputi lah perempuan itu. Nah, dipisah, ezer kenekdonya dipisah. Nekna ya. CK ya. Ada C-nya di sebelum K. Kenekdo. Ya. Artinya lawan yang beroposisi atau teman yang beroposisi bisa. Beroposisi itu apa ya? Yang ngasih tahu kalau salah. Itu makanya perempuan secara natur suka ngemeng kalau kita salah, yang cowok. Enggak begitu ya. Nah, gitu perempuan. Menurut saya nggak begitu deh, sedang perempuan. Masa sih gitu sembari mengerutkan dahi. Masa sih gitu. Ya secara natur perempuan itu selalu mengkoreksi. Memang diciptakan untuk begitu. Cuman kalau perempuan tidak dipulihkan mengkoreksinya sadis. Enggak, menurut saya nggak begitu ya. Kacau. Itu makanya perempuan atau sama-sama ya kita laki mesti dirubah sama firman. Supaya kita dalam berteman, dalam bermitra, akur. Jadi pada mulanya, kenapa Tuhan menciptakan perempuan? Untuk berteman sama laki-laki. Untuk bermitra sama laki-laki, tujuan berteman itu menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan kasih ke laki. Jadi pada awalnya memang perempuan sama laki ini temenan.
tujuan pertemanannya sekali lagi untuk menyelesaikan tugas dari Tuhan. Tapi ya teman-teman, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia sulit murni dalam bekerja sama. Manusia sulit tulus dalam berteman. Ini yang membuat kadang-kadang pertemanan cewek cowok jadi nggak murni, karena memang sudah ada natur dosa di dalam diri manusia. Emang salah Kak temenan cewek cowok? Nggak salah. Masalahnya ada natur dosa di elu. Kais melarang nih. Nggak melarang. Masalahnya ada kodrat dosa di dalam diri kita. Kalau kita berteman sebentar, mungkin kita nggak suka-sukaan, lalu belajar tetap deket tapi nggak jadian. Dibilang pacaran enggak, tapi kelakuannya kayak pacaran, ngerti dong? Yang kayak gitu sekarang kan ya. Udah makan belum? Udah makan yom. Saya itu gitu, saya pernah ngegap ya, cowok itu ngechat teman ceweknya gitu, udah makan belum gitu ya. Terus kalau saya tanya, kok kamu ngechat gitu? Ini kamu pacaran? Enggak Kak, temenan doang. Misalnya si Bambang ya, ngechat si ini minta maaf, Atikah lah namanya lah. Salam, udah makan belum? Tika gitu namanya Atika. Kalau saya pakai nama Kristen kan itu ya. Mendingan bukan nama Kristen ya. Kalau nama Kristen nanti ada di sini lagi. Terus saya tanya, ini kok kamu ngechat sih? Nanya udah makan belum? Ya nggak apa-apa kan kita temenan Kak. Terus saya bilang, loh si Bambang nggak kamu chat? Salam, udah makan belum? Ayo. Kenapa ngechatnya ke si Atika begitu? Kenapa nggak sih ke si Bambang? Itu kan si Bambang juga temen kamu. Like, namanya Alek misalnya. Giliran si Bambang nggak di chat. Jangan tidur malam-malam ya nanti sakit. Ada nggak sih cowok ngechat teman cowoknya? Jangan tidur malam-malam ya, ntar lu sakit. Lah, sekarang kalau ada cowok ngechat cewek jangan tidur malam-malam sakit, itu kan maksudnya ada rasa suka. Emang suka nggak? Nggak boleh Kak. Ya boleh dong. Suka mah boleh-boleh aja. Gini, masalahnya kita temenan. Temenan kita ini mau dibawa kemana intinya? Kalau kita deket nggak jadian, kalau kita jadian terus mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini mau dibawa kemana? Jadian kagak? Deket iya, atau gimana sih? Masalahnya kalau deketnya cuma sama satu orang. Kalau deketnya sama berapa orang? Mati lu, ayo lu. Terus kita cemburu-cemburu. Loh, belum jadian kok cemburu-cemburu? Aneh. Kamu nggak boleh deket deh sama itu ya. Loh, kenapa? Kan saya temenan juga. Gini deh. Kodrat dosa di dalam diri manusia membuat cewek sama cowok nggak murni temenannya kalau berteman dalam waktu lama. Kalau waktunya cuma sebentar bisa sih murni-murni aja tulus yang namanya temenan. Tapi kalau dalam waktu lama bisa nggak murni. Bisa dari pihak cewek, bisa juga dari pihak cowok. Ini cowok atau pria bersahabat hanya dengan wanita yang menarik hatinya. Bersahabat ya. Bersahabat berarti ini sudah jalannya lama. Jalannya lama. Pria itu bersahabat hanya dengan wanita yang menarik hatinya. Tidak mungkin pria bersahabat sama wanita yang tidak menarik perhatinya. Kalau ditanya, kenapa sih? Ini cowok ditanya cowoknya ya. Kenapa sih kamu bersahabat dengan dia? Ya, karena saya udah punya sahabat-sahabat lain yang memang ngebosenin saya, Kak. Teman cowok saya gitu. Sahabat-sahabat cowok. Ya, sahabat cowok pasti ngebosenin. Lihat ya. Kamu pernah lihat nggak?
kumpulan cowok ngumpul. Pernah lihat enggak? Cowok tuh kalau ngumpul ya, ngomong, 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 gitu. Kalau cewek ngomong, nggak pernah diem cewek, gila cewek. Sampai amin. Mana ada cewek bernapas kalau ngomong. Maksudnya ngomongnya nggak berhenti-berhenti gitu. Kalau kumpulan cewek, ngomong mulu. Tapi kalau cowok nih, ngumpul ya, diam. Diam gitu. Nah cowok itu udah cukup punya teman yang nggak menarik. Itu makanya dia kalau berteman sama cewek, terus kalau sampai bersahabat sama itu cewek, karena cewek itu menarik hatinya. Jadi pria bersahabat dengan wanita atas dasar ketertarikan. Tapi kalau cewek bersahabat dengan cowok, karena cowok ini buat dia nyaman. Wanita bersahabat dengan pria atas dasar kenyamanan. Dia yang ngertiin gua, Kak. Dia sahabat gua, Kak. Kenapa? Dia ngertiin gua. Maksudnya kalau susah dia ada, kalau gua mau coklat dibeliin coklat, bisa diantar jemput. Pokoknya dia ada, Kak. Iya dia ada karena tertarik deh sama kamu. Terus kamu mempertahankan dia karena nyaman. Jadi sebenarnya yang membuat pria dan wanita bersahabat dan bersahabatnya yang murni karena ada faktor ini ya, sexual chemistry yang sewaktu-waktu bisa bangkit, bisa aktif. Itu yang membuat cewek cowok jadi bisa dekat kalau berteman lalu bersahabat. Tapi biasanya ya teman-teman yang ngerusak persahabatan cewek cowok itu cowok. Itu cowok. Dengan rasa sesal dan malu saya bilang cowok yang merusak. Karena saya cowok. Dia yang merusak persahabatan cewek cowok itu cowok. Kenapa? Karena cowok mau jadian. Tapi kan cewek mau jadian jadi aduh, kalau mau jadian nggak enak nih, nanti bagaimana begitu? Ini bagaimana yang cewek? Nanti tanya ya kalau memang kurang sependapat ya. Ini kalau buka kameranya saya bisa lihat muka-mukanya nih, cuman muka si Lisa, si Raymond, Cecil, Natasha, Lalafu. Lalafu dari mana nih? Dari Kalimantan Tengah, Kak. Shalom Lalafu. Buka dong, kalau berani buka dong, yang apa namanya, yang nggak berani nggak apa-apa lah. Kalau bisa buka, jadi saya bisa baca dikit gitu ya. Setuju atau tidak setuju mukanya. Sekali lagi, yang merusak, ini minta maaf ya teman-teman cowok, yang merusak persahabatan perempuan dan laki itu laki-lakinya. Laki-laki dan perempuan bisa menjadi teman sejati, hanya saja kadang dorongan naluri manusia untuk bereproduksi, saya ngomongnya begitu aja ya, menghalangi kemulusan persahabatan mereka berdua. Bahasanya teman-teman nangkep nggak tuh? Naluri manusia berproduksi. Nah, itu tuh. Itu yang menghalangi kemurnian persahabatan perempuan dan laki-laki. Diinin lagi ya, lebih sederhanakan lagi ya. Naluri kawin tuh nih. Naluri kawin yang terdapat dalam diri manusia, ini yang secara tidak langsung menentukan apakah pria dan wanita bisa benar-benar tulus menjadi sepasang teman biasa. Karena kalau saya nanya cowok, ya pria cenderung mengakui kalau mereka itu tertarik secara seksual kepada teman perempuannya. Lama-lama cakep kayaknya temen gue ini.
Ya iyalah setiap hari lu ngeliatin dia, cakep lah. Yang lu liatin dia mulu, dia mulu, dia mulu. Cakep lah. Lama-lama naluri kawinnya itu tuh mendorong untuk lebih dekat. Nah, ini yang membuat perempuan dan laki tidak tulus pertemanannya, persahabatannya. Kenapa cowok kayak begitu ya? Kenapa sih cowok kayak begitu? Kok cowok mau sih, kita kan tulus, kata perempuannya. Kita tuh cuma berteman, Kak. Saya cuma maunya berteman. Lu kenapa jadi begini ya, Kak? Nih teman-teman perempuan, pahamilah kami. Kami ini laki-laki memproduksi apa ya, mau ngomongnya ya. Aduh. Ya oke lah, tapi ditangkap secara dewasa ya. Kami ini laki-laki memproduksi sperma yang mendorong untuk naluri kawin itu ada. Sperma itu setiap hari diproduksi. Produksi sperma yang miliaran ini, jutaan ini, yang mendorong kita laki-laki tertarik. Kalau ini tipe kita, tertarik. Itu yang membuat kita tidak murni dalam berteman, karena ada dorongan seksual ini. Itu sebabnya kalau teman-teman lihat gambar otak laki-laki gitu ya, laki-laki itu otaknya itu ada yang kalau sering digambar itu ada seksnya gitu, otak laki-laki lebih banyak seksnya. Tuhan menciptakan ini juga dengan sengaja dan pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Karena bisa lihat nggak ada apa otak cewek otak cowok yang apa yang ada gambarnya itu. Coba Lisa bisa lihat ya. Googling. Oke. Kiri. Saya cepet ya. Habis lagi. Gini teman-teman ya. Memang bukan salah kita laki. Salah si Adam kenapa jatuh dalam dosa. Makanya dosa berkuasa. Waktu dosa berkuasa, kita jadi makhluk seksual. Di mana makhluk seksual ini membuat kita tidak tulus dalam berteman sama perempuan. Khususnya perempuan yang menarik perhatian kita. Tidak tulus kita. Itu sebabnya perusak hubungan. Ini minta maaf kalau bahasanya nggak enak. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu yang merusak laki. Karena laki ada dorongan seksualnya. Mesti diakui ini. Jadinya kita mau jadian. Kendalanya adalah dosa yang menguasai kita. Jadi sekarang bagaimana, Kak? Nah, kita membutuhkan Tuhan supaya kita tetap murni. Supaya kita bisa berteman. Supaya kita bisa berjalan bergandengan tangan untuk mendapat kebenaran firman Tuhan dalam satu komunitas yang namanya gereja. Kita tetap murni dalam gereja. Saya tuh nggak suka kalau udah kumpul-kumpul pacar-pacaran, apalagi ada piala bergilir. Besok jadian sama ini, besoknya lagi jadian sama ono. Pemuda jadi persekutuan pacaran. Saya kurang suka ini. Bukan berarti nggak boleh. Boleh pacaran sama satu komunitas. Jadi saya sebagai kakak rohani lebih aman. Aman, karena kenal dua-duanya bisa diarahin. Tapi karena kita makhluk berdosa, ini jadi masalah kalau kita berteman lawan jenis. Khususnya kami laki-laki. Mau nggak mau, kita perlu Tuhan untuk mengatasi masalah pertemanan kita. Supaya kita bisa berteman secara murni, secara tulus. Nggak jadiin tuh, kalau nggak Tuhan suruh. Nggak jadiin teman kita, pacar kita, atau pasangan kita. Kalau nggak Tuhan suruh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22, buka. Ayat terkenal, Galatia pasal 5 ayat 22. Baca.
Kalau siapa tadi baca? Niko ya, kalau Niko dapat. Biar cepet deh. Ada yang dapat nggak ayatnya? Baca, yang udah dapat. Mana tuh? Ada yang bisa bantu saya baca? Lama nih. Nggak saya baca deh. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus, 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dibuka oleh kasih, ditutup oleh penguasaan diri. Teman-teman mesti paham. Kasih itu bukan cinta saja. Kasih itu bukan perbuatan baik. Kasih adalah pikiran perasaan Tuhan yang Tuhan kasih ke kita. Lalu kita lakukan. Sekali lagi. Kasih adalah pikiran perasaan Tuhan yang Tuhan kasih ke kita. Lalu kita lakukan. Kalau belum kita lakukan, belum kasih. Belum genap kasihnya lah, boleh. Kenapa orang nggak bisa mengasihi? Karena nggak punya pikiran perasaan Tuhan. Karena nggak punya kasih. Orang yang mengasihi ditutup, orang yang punya kasih ditutup dengan penguasaan diri. Jalan keluar dari permasalahan kita dalam pertemanan yang tidak murni adalah penguasaan diri. Sebenarnya penguasaan diri artinya, tulis, penguasaan diri tanda panah, bahasa Yunani itu ekrateia. Ekrateia itu lebih bisa diartikan pengendalian diri. Diri kita dikendalikan. Penguasaan diri. Ya, sebenarnya lebih tepat diartikan pengendalian diri. Berarti ada yang dikendalikan diri kita. Nah, yang namanya diri itu begini gambarannya. Mana nih? Roh, jiwa, tubuh. Gambarnya kelihatan nggak? Di sini wilayah cinta atau emosi deh. Emosi, cinta kan termasuk emosi ya. Maksudnya mengendalikan diri, ini mengendalikan ini nih. Birunya, yang biru deh, yang hitam. Mengendalikan ini nih. Mengendalikan cinta atau mengendalikan emosi itu sebabnya kita perlu Tuhan. Bagaimana tuh perlu Tuhannya? Kita perlu pengertian-pengertian yang benar. Apa itu Tuhan? Apa itu hubungan menurut Alkitab? Apa itu pria menurut Alkitab? Apa itu perempuan menurut Alkitab? Pengertian-pengertian yang benar yang kita dapat dari Alkitab ini, kalau kita simpan di dalam hati kita, terus kita mulai suka sama lawan jenis kita mulai pakai pengertian ini untuk mengatasi rasa suka kita ke lawan jenis kita. Itu yang membuat kita bisa tetap bersahabat dengan murni. Dengan kata lain, kita bisa menguasai diri. Jadi kita tidak bisa berteman dengan murni kalau kita tidak mempunyai kebenaran di dalam hati kita. Bahasa lainnya, kita tidak bisa murni dalam bersahabat dengan lawan jenis kita karena kita tidak mempunyai Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu teman kita sebelum kita temenan sama lawan jenis kita. Yang namanya teman itu artinya berjalan beriringan, jalan sama-sama. Jadikan setiap hari itu pertemanan kita dengan Tuhan. Kalau teman-teman datang saat teduh ke Tuhan,
datang saat teduh, bangun pagi-pagi, baca renungan. Lalu nanti mengingat renungan lagi waktu siang-siang. Itu namanya kita berteman dengan Tuhan. Sebelum berteman dengan lawan jenis kita, bertemanlah dengan Tuhan. Supaya pada saat kita suka dengan lawan jenis kita, Tuhan yang menjadikan teman kita, yang kita yang menjadikan Tuhan teman kita, akan memampukan kita menguasai diri kita, mengontrol diri kita untuk tetap tulus murni kepada lawan jenis kita yang menjadi sahabat kita. Yang ngerti katakan amin dong, atau kasih reaction. Itu sebabnya teman-teman dikasih kesempatan bergereja. Ketemu orang-orang yang belajar firman Tuhan. Pembelajaran firman Tuhan itu maksudnya supaya teman-teman memiliki sahabat yang namanya Yesus. Bukan saja mengerti secara teologi atau doktrinal, tapi memiliki kebiasaan. Kebiasaan berteman dengan Tuhan, menemukan kebenarannya, menikmati. Kan kalau dapat kebenaran itu kita senang. Oh iya, ya, aduh senang. Dengar lagu rohani pagi-pagi itu adem. Itu berteman dengan Tuhan. Pertemanan dengan Tuhan membuat kita bisa menguasai diri atau dikendalikan dirinya oleh spirit atau oleh kebenaran yang ada dalam batin kita. Sehingga kalau kita suka, kita bisa mengatasi dan menguasai perasaan suka kita. Sebenarnya yang menguasai itu kebenaran yang ada dalam batin kita, bukan kitanya. Sehingga kita tetap bisa menahan ini loh, naluri bereproduksi itu. Naluri mau kawin itu bisa ketahan. Siapa yang nahan? Tuhan yang ada dalam diri kita, dalam bentuk pengertian-pengertian yang benar yang kita dapat dari mendengar atau belajar Alkitab. Itu sebabnya kalau kita tidak mempunyai kebiasaan berteman dengan Tuhan, atau kalau tidak bisa punya kebiasaan menaruh pengertian yang benar dalam batin kita, dalam pertemanan kita dengan lawan jenis, pasti kita nggak tulus. Apalagi yang cowok. Ini bedaki lu orang cowok. Kenapa temenannya sama yang cakep, yang jelek enggak? Ayo, kan? Maaf ya, kampret kan jadinya kan? Giliran jidat licin temenin. Yang bedaki nggak mau. Jiwa kak. Yang ono juga jiwa. Kenapa nggak lu temenin? Ya, pahamilah teman-teman cowok. Kita itu kadang-kadang ya, kalau nggak tertanam dalam Tuhan, kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita digerakkan oleh libido kita. Bukan oleh pengertian kita. Saya mau bahas nanti ini pria ideal sih. Kalau teman-teman bisa ikutan lagi. Bagaimana Kak biar tetap berteman dengan murni? Ya tertanamlah dan biarkan temannya kita yang paling utama itu Tuhan. Robin Williams bilang, Tuhan memberikan kemaluan dan otak pada laki-laki, tapi darahnya hanya bisa mengalir ke salah satu tempat secara bergantian. Itu sebabnya buat kita yang laki bertumbuhlah. Kalau enggak kita merusak persahabatan kita dengan lawan jenis kita. Buat teman-teman yang perempuan kalau cari nyaman, nyamanlah dengan Tuhan. Jangan dengan laki. Karena satu kali laki nembak terus kamu nggak terima, kamu kan berantem jadinya. Kalau terima nggak enak, ya pasti ada alasannya. Yang ngerti katakan amin loh. Jadi intinya kenapa kita diizinkan berteman sama Tuhan, lebih dari itu, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di pertemanan kita. Ayo selesaikan. Kalau nggak murni, ayo murnikan dengan Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Ada pertanyaan? Amin. Banyak guys pertanyaan. Kalau nanti nggak kejawab berarti di IG breakout ya, dijawabnya ya. Kalau temenannya pertanyaan-pertanyaan ini nggak kejawab, nanti teman-teman dengar di IG breakout ya. Nanti teman-teman pengurus pasti akan ngasih tahu. Nah. Jawab. Oke, makasih Kak Ais. Oke, kasih reactionnya dulu nggak sih? Mantap.
Oke, ini ada beberapa pertanyaan udah masuk, Kais. Yap. Pertanyaannya yang pertama gini, Kak. Gimana caranya terhindar dari teman-teman toksik? Biasanya teman gue di luar kota selalu ngetoksik. Mungkin akhirnya dalam hubungan ininya kali kayak hubungan cowok ceweknya tuh jadi toksik, Kak. Mungkin gara-gara mungkin si ceweknya nggak terima apa namanya? Nggak terima si cowok yang udah nembak, atau si cowoknya jadi toksik karena si ceweknya nggak menerima dia gitu. Ya gitulah, Kak. Bagaimana menyikapinya? Gimana sih? Halo, Ray. Pertanyaan agak gantung nih, Ray. Iya, pertanyaan agak gantung. Jadi katanya gimana terhindar dari apa tuh pertemanan yang toksik itu. Jadi misalnya si cowok udah nembak tapi si cewek nggak terima, kan akhirnya hubungan jadi toksik tuh. Jadi Oh, iya. musuh-musuhan, atau pas udah sempet pacaran kan putus. Akhirnya jadi musuh-musuhan tuh, kan toksik gitu. Oh ya, yang namanya pertemanan, temenan berarti kan untuk tukar pikiran. Kalau kita udah tukar pikiran terus dia nggak mau terima yang benar dari kita, terus kita dijauhin atau diputusin, ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Asal jangan dari pihak kita yang ngejauh. Yang namanya hubungan diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada kehendak Tuhan, atau bukan kehendak Tuhan itu, lalu lakukan ke teman kita itu. Walaupun dia toksik, lakukan gitu. Nanti dia ngejauh atau ngedeket. Kalau dia ngedeket berarti dia berubah kayak kita. Kira-kira jawabannya kayak begitu. Oh gitu ya. Gimana yang jawab? Gimana yang nanya? Udah jawab ya. Mantap. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan nih. Kalau emang misalnya kita udah suka ke lawan jenis dari awal, itu gimana, Kak? Misalnya dia udah terlanjur, belum denger ini nih, tapi udah terlanjur suka nih sama lawan jenisnya nih, Kak. Baru ikut breakout terus denger ini. Waktu kita PDKT tuh ngedeketin dia, dianya malah nganggep kita teman sahabat doang. Kenapa dia nganggep kita temenan doang? Gitu, Kak. Ya nggak apa-apa deh. Kita memang wajar aja suka. Kalau kita lihat lawan jenis yang menarik hati kita, wajar. Yang nggak wajar kalau jadian. Karena kalau jadian, kita mesti tahu ini memang dari Tuhan untuk kita. Kalau belum yakin, ini pasangan kita, jangan jadian. Terus bagaimana ngatasin rasa suka, Kak? Rasa, yang namanya suka itu perasaan deh. Yang namanya perasaan bisa berubah. Nggak permanen dia, yang permanen itu prinsip. Yang namanya perasaan itu bisa berubah. Berubah dalam waktu lama, bisa berubah juga dalam waktu cepat. Bagaimana berubahnya, Kak? Pikiran. Pikiranlah yang membuat perasaan kita berubah. Pikiran yang benar akan merubah perasaan kita. Perasaan kita benar. Kalau perasaan itu salah, kalau kita sering dengar kebenaran, perasaan kita pasti berubah, suka sama dia apa enggak nanti. Mudah-mudahan nangkap nih saya ngomong apa. Oke, jadi misalnya udah suka ya udah terus belajar kebenaran aja ya, kayak nanti Iya. bakal tetap suka atau enggak pasti berubah sih. Iya, berubah. Biasanya sih gitu, saya sih gitu sih. Iya, berubah pasti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Ini ada yang masuk, gimana caranya merubah temen lawan jenis yang punya kebiasaan buruk gitu katanya. Misalnya si cowok suka ngerokok gitu. Ini mungkin udah jalan kali hubungannya nih, Kak nih. Yang nanya nih. Bagaimana ulang? Tuh. Bagaimana? Gimana ngerubah kebiasaan buruk? Mungkin dia udah pacaran nih. Terus gimana ngerubah kebiasaan buruk si pasangannya ini? Misalnya cowoknya ngerokok gitu, Kak. Kita nggak bisa ngerubah orang, yang kita bisa ngerubah diri kita untuk menerima orang. Perubahan kita menerima dia itu yang merubah dia berubah gitu. Jangan rubah orang lewat perubahan kita menerima dia. Kecuali orang itu bertumbuh, kasih tahu. Kalau nggak bertumbuh jangan kasih tahu, ntar kamu jadi didebat tuh. Kalau udah jadi pacarnya bagaimana, Kak? Waduh, repot. Pikirin deh, kalau itu jadi pacar kamu mau gitu. Selama 5 atau 3 tahun gitu, kena asap rokok gitu. Pikirin aja deh. Kalau bisa sih, kalau belum yakin ya, belum dewasa rohani, ya jangan jadian. Tapi kalau udah jadian bagaimana, Kak? Buat aja nggak nyaman. Kalau dia nggak nyaman ya pasti ntar putus. Tapi gue udah sayang, Kak. Sayang itu perasaan deh, bisa berubah.
Hari ini bisa sayang, besok bisa benci, itu banyak kok. Jadi yang namanya perasaan sekali lagi bisa dirubah. Rubahlah perasaan kita dengan kebenaran supaya perasaan kita jadi benar. Jangan rubah orang lain, rubah diri kita. Dengan perubahan kita, kita ngerubah orang lain. Caranya bagaimana? Terima orang yang salah, tapi tetap strict sama prinsip yang benar. Kalau dia merasa diterima, dia nggak enak sama kita. Dia mulai berubah. Kasih perubahan di tangan Tuhan, jangan di tangan kamu. Hancur kalau tangan kamu. Ya, gitu aja. Oke, berarti fokus di perubahan pribadinya ya Kak ya. Bukan Iya, pribadi iya, iya. ke- Kecuali yang ngerokok itu tertanam. Kalau nggak tertanam, jangan Oke. dinasehatin. Oke, itu gitu teman-teman. Kalau dia belajar firman juga baru nasihatin, kalau enggak jangan. Nah, ini Kak, ini ada pertanyaan yang bagus banget. Sejauh mana kebenaran efektif mengubah hidup kita? Karena banyak anak Tuhan yang banyak belajar kebenaran yang jatuh sama hasratnya untuk pacaran. Apakah karena kebenaran kurang berkuasa atau orangnya yang nggak mau ninggalin kesenangannya? Belajar kebenaran itu untuk bersentuhan dengan Tuhan. Belajar kebenaran itu untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kalau belajar doang tapi tanpa hubungan dengan Tuhan, orang pasti jatuh. Perhatikan saat teduhnya. Biasanya orang yang belajar kebenaran terus jatuh, tanya dia sering saat teduh enggak? Waktu-waktu pribadi sama Tuhan ada enggak? Biasanya enggak ada. Orang-orang yang sering jatuh walaupun belajar kebenaran, tidak ada saat teduh. Tidak ada waktu mati sama Tuhan. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang belajar kebenaran, tujuannya bukan tahu mana yang benar, tapi tujuannya untuk bisa berhubungan sama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu yang membuat seseorang bisa tetap benar dalam keadaan yang salah. Kayaknya gitu. Kira-kira begitu, Rey. Oke, itu kenapa ada lagu breakout teman-teman. Keluar dari pengulangan yang tak berarti gitu, memasuki hubungan yang sejati. Oke, oke. Yang mau nanya lagi boleh terus kasih pertanyaannya. Nanti kalau nggak kejawab juga bisa dijawab di IG-nya breakout ya teman-teman. Ada lagi nih guys, kalau kita udah tahu temen cowok kita suka sama kita, tapi kita maunya tetap jadian, kita mesti gimana Kak? Si dianya apa kitanya? Ini gimana nih ya nih kayaknya, oh maunya nggak jadian, salah ketik dia ternyata Kak. Oh gitu. Temen cowok suka sama dia, tapi sayanya nggak mau. Tapi nggak mau. Terus bagaimana? Jadian apa enggak gitu? Nyikapinnya juga gimana Kak katanya gitu. Ini pengalaman banget kayaknya yang nanya nih. Iya, pengalaman banget kayaknya nih. Ini tolong dong angkat tangan yang ini biar kita doain sama-sama. Ini susah loh dilepasinnya loh. Jenis ini bukan pakai doa dan puasa. Doa dan puasa 40 hari 40 malam. Kalau misalnya udah sama-sama suka, kita mesti koreksi dulu ya. Kita ini udah dewasa rohani belum? Kita sedang mendewasa enggak? Pertama, yang kedua, mental kita udah kebentuk nggak? Mental itu keberanian menghadapi masalah, tidak lari dari masalah. Kalau berantem, menghindar. Oke, menghindar untuk menghadapin. Giliran berantem, set, ngeblok. Masa berantem aja masih begini, mau pacaran. Ini nyusahin kakak rohani lama-lama, tahu? Masih ngambek-ngambekannya gede, pacaran. Itu mentalnya belum kebangun. Mental belum kebangun berarti belum banyak pengertian yang didapat dari belajar firman. Habis mental belum lagi usia. Kalau perempuan belum 21, nggak usah pacaran lah. 21 tahun, tunggu 21 tahun ke atas. Kenapa? Karena secara fisik baru bisa tuh punya anak. 21 tahun. Kan pacaran sekarang, kalau berdua-berdua terus bisa bertiga. Enggak Kak, gue mah pacarannya mah kudus. Lu tuh pakai daging pacarannya, bukan pakai roh. Kan bawa-bawa kepala, mulut, tangan. Ini kan juga bereaksi kalau deket-deketan sama orang yang kita seneng. Deret, ada setrumnya. Pacaran kudus. Nggak ada pacaran kudus. Orang pacaran bukan
bukan pengajaran Alkitab kok. Namanya pacaran mah nggak ada yang kudus deh. Pasti megang-megang, cium-cium. Cium-cium apa kayak terserah lah, cium-cium apa. Kan udah gede pasti udah tahu. Kalau misalnya belum dewasa, jangan pacaran. Tunggu dewasa supaya kita nggak merusak hubungan kita. Terus kalau suka sama suka bagaimana Kak? Omongin. Private omonginnya. Jangan di Zoom, jadi kita tahu gitu. Kita kayaknya sama-sama suka, kayaknya kita temenan dulu ya. Walaupun sakit, omongin tetap. Ini kejawab nggak, Rea? Kejawab sih Kak harusnya. Gimana yang nanya? Ada amin nggak? Waduh, oke. Katanya kejawab banget nih, katanya amin banget, paling serius gitu. Puji Tuhan. Satu Haleluya. pertanyaan terakhir Kak, Satu pertanyaan terakhir nih ya, karena waktu juga udah habis. Kak, kenapa kita nggak boleh sih Kak suka atau pacaran dulu gitu? Ini dia nanya sama sahabatnya gitu. Emang pacaran itu dosa gitu? Terus kalau udah terlanjur suka move on-nya gimana? Gitu Kak. Terus kalau apa? Terus cara move on-nya gimana katanya? Kan udah terlanjur suka, terus tahu kayak gini. Emang dosa gitu. Suka itu wajar deh. Suka itu memang perasaan yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Suka. Wajar. Yang nggak wajar, jadian. Itu yang nggak wajar. Tunggu sinyal aba-aba atau arahan dari Tuhan baru jadian. Arahannya bagaimana, Kak? Teman-teman mesti tertanam, mesti punya kebenaran. Karena kebenaran itu yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ditanya, gue nggak ngerti kapan Tuhan ngasih sinyalnya. Ya karena nggak ngerti, ngertilah. Dapetinlah ngertinya itu dengan belajar. Emang pacaran dosa, Kak? Dosa itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau misalnya umur segini Tuhan belum mau kita pacaran, terus kita pacaran, dosa. Secara logika, laki-laki mulai dewasa umur 25, perempuan mulai dewasa umur 21. Secara logika, ya seriuslah di umur segitu buat yang cowok. Kalau umur masih 17, 18 gitu, umur masih 20 nih yang cowok pacaran, kamu pasti merusak hubungan kamu. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Enggak Kak, kita pacarannya baik-baik yang umur 20, enggak ngerusak tuh. Kan saya ngomongnya survei. 20 tahun, ya kalau bisa tahanlah cowok umur 25. Tahan aja. Kalau suka bagaimana Kak? Ya nggak apa-apa, kita suka. Kalau kita punya firman, kita bisa menguasai sukanya kita. Bisa itu. Saya aja bisa kok. Masa teman-teman nggak bisa? Kira-kira begitu, Rey. Oke. Semua pertanyaan udah kejawab ya teman-teman. Tapi kalau misalnya masih mau nanya, nanti boleh tanya ke IG-nya Breakout aja di breakout.180 ya teman-teman. Ntar kasih pertanyaannya tentang tema-tema yang diikuti nanti ya. Ntar bakal dijawab. Oke, jempol kata Nico. Oke, kira-kira sesi ini segitu aja. Jadi jangan lupa buat yang mau bisa temenan yang murni sama temennya, belajar kebenaran, karena kebenaran yang bisa mengendalikan gitu, yang buat kita punya penguasaan diri. Kira-kira itu kesimpulannya dari sesi ini. Buat yang mau lihat lagi recordnya, nanti lihat di di YouTube-nya 180 ya teman-teman ya. Kita bakal balik lagi ke main room sekarang. Nanti soalnya ada door prize dan ada yang lain-lain gitu. Jadi teman-teman boleh balik ke main room lagi sekarang ya.